seorang profesor dari Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC, di Belanda, negara yang terkenal dengan sistem kesejahteraan sosialnya yang maju, dan institusi akademis kelas dunia, pernah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan putrinya bepergian ke Indonesia. Alasannya, sistem kesehatan di Asia Tenggara terlalu berisiko. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Tanyanya cemas. Namun, dalam 72 jam pertama sejak ia menginjakkan kaki di tanah Indonesia, ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Tetapi, akhir dari peristiwa itu justru menghancurkan kebanggaan yang telah ia pupuk selama 20 tahun sebagai seorang pakar medis terkemuka di Eropa. Ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah sebuah pertarungan batin antara prasangka dan kenyataan. Apakah Anda siap mendengar ceritanya? Sebelum kita melanjutkan, silakan tinggalkan komentar dari belahan dunia mana Anda menonton dan pastikan untuk berlangganan karena Anda tidak akan mau ketinggalan konten esok hari. Nama saya Annemarie van der Burg. Saya seorang profesor dan peneliti di Leids Universitair Medisch Centrum, salah satu pusat medis akademis tertua dan paling dihormati di Eropa. Di sini, kami menetapkan standar tertinggi dalam dunia kedokteran. Kami yang menentukan siapa pahlawan dunia medis. Selama 20 tahun, saya telah mengabdikan diri pada penelitian kanker dan pendidikan di sini. Sudah begitu lama saya hidup dalam gelembung tak kasat mata bernama Eurosentrisme. Dalam peta mental saya, dunia terbagi menjadi dua. Barat yang beradab, maju, dengan sistem sosial yang sempurna, dan timur yang kacau, terbelakang, dan penuh ketidakpastian. Putri saya, Annelies, berusia 17 tahun. Ia seorang siswi SMA biasa. Jika ada yang istimewa darinya, itu adalah kecintaannya pada bahasa Indonesia yang ia pelajari sendiri sejak 2 tahun lalu. Awalnya ia bilang hanya agar bisa mengerti lirik lagu-lagu dari musisi Indonesia yang sedang naik daun di kancah global dan menonton film-film pemenang penghargaan. Namun seiring waktu, ia mulai menonton serial web Indonesia, mencoba memasak rendang dan nasi goreng, bahkan aktif berkomunikasi dengan teman-teman dari Indonesia secara online. Awalnya, saya hanya menganggap ini sebagai fase remaja yang terpikat pada eksotisme negara lain. Hingga suatu hari, di musim gugur tahun lalu, Annelies pulang sekolah dengan wajah berseri-seri. Sekolah akan mengadakan voting untuk tujuan studi banding semester depan, katanya bersemangat. Dan Indonesia menjadi salah satu kandidatnya. SMA Internasional Leiden, tempatnya bersekolah setiap tahun mengadakan studi banding ke luar negeri. Biasanya, negara-negara seperti Prancis, Italia, atau Spanyol menjadi pilihan utama tempat-tempat dengan sejarah panjang, arsitektur megah, dan tatanan sosial yang kami kenal baik. Tapi kali ini, mungkin karena gelombang budaya Asia yang melanda kaum muda di seluruh dunia, negara kepulauan yang jauh di Asia Tenggara itu untuk pertama kalinya masuk dalam daftar pilihan. Mendengar berita itu, kening saya langsung berkerut. Saya menyatakan penolakan keras. Alasannya sangat jelas bagi saya. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya kumpulkan selama 20 tahun meneliti dan mengajar ilmu kedokteran, saya menilai sistem medis di luar Eropa tidak dapat dipercaya. Di mata saya yang angkuh saat itu, apa arti Asia? Kepadatan penduduk yang luar biasa, potensi risiko sanitasi, dan yang terpenting, kemungkinan tidak mendapatkan penanganan medis yang sesuai standar barat dalam situasi darurat. Kamu sudah gila, kata saya pada Annelies. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan di sana? Bahasanya kita tidak mengerti. Apa bisa menemukan rumah sakit dengan mudah? Kalaupun ketemu, apakah peralatannya bersih? Apakah dokternya terlatih dengan baik? Obat yang digunakan asli atau palsu? Saya menjelaskan, meskipun waktu tunggu di rumah sakit Belanda terkadang lama, kami memiliki salah satu sistem kesehatan terbaik di dunia. Kami punya asuransi kesehatan universal, sebuah simbol hak asasi manusia. Saya mencoba menggunakan otoritas saya sebagai profesor kedokteran untuk meyakinkannya, menasihatinya, agar tidak tertipu oleh foto-foto indah di internet. Realitas di Asia, menurut saya, penuh dengan kekacauan yang tak terbayangkan. Tapi Annelies tidak menyerah. Ia menunjukkan data tentang sistem kesehatan Indonesia, seperti data dari Numbeos Healthcare Index dan beberapa laporan dari WHO. Sambil menunjuk angka-angka di layar laptopnya, ia berkata, "Lihat, Bu, peringkat Indonesia untuk aksesibilitas dan biaya, bahkan lebih baik dari beberapa negara Eropa." Saya mencibir statistik itu, bahkan merasa sedikit geli.
Bagaimana mungkin data-data dingin ini mencerminkan kondisi di lapangan? Siapa yang tahu bagaimana data itu dihitung? Saya lebih percaya pada sistem medis Eropa yang saya alami dan teliti sendiri. Dalam benak saya, peringkat-peringkat itu hanyalah upaya humas dari negara berkembang untuk memperbaiki citra mereka. Itulah saya saat itu, seorang intelektual yang dibutakan oleh prasangka. Saya pikir saya berdiri di puncak ilmu pengetahuan, padahal nyatanya saya berada di tepi jurang kebodohan. Akhirnya, pemungutan suara di sekolah dilakukan secara demokratis. Hasilnya, di luar dugaan saya. Dari 120 siswa, 95 diantaranya memilih Indonesia. Angka mayoritas yang telak itu membuat saya terkejut sekaligus cemas. Analis sangat gembira, tapi saya justru dilanda kegelisahan. Media kadang memberitakan tentang isu terorisme atau ketidakstabilan politik di wilayah itu. Ditambah dengan ketidakpercayaan saya yang ekstrem terhadap sistem medis dan keamanan lokal, saya tidak bisa membiarkan putri saya pergi menanggung risiko sendirian. Maka, saya membuat keputusan. Saya mendaftarkan diri sebagai orang tua pendamping, pihak sekolah. Begitu mendengar seorang profesor dari LUMC akan ikut, justru menyambut dengan antusias. Mereka merasa kehadiran saya akan menambah lapisan keamanan bagi rombongan. Selain saya, ada beberapa pendamping lain, termasuk Pak Pieter Jansen, seorang guru sejarah berusia 50-an yang ramah dan disukai para siswa. Pak Pieter mengaku awalnya ia juga ragu, tapi akhirnya terbujuk oleh semangat para murid. Sebelum berangkat, saya terus meneliti sistem rumah sakit di Indonesia, bukan untuk mengaguminya, tetapi untuk mitigasi risiko, untuk bersiap jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya mengumpulkan nomor kontak darurat rekan-rekan dokter saya di Leiden, dan memeriksa dengan teliti polis asuransi kesehatan internasional kami yang mahal. Sambil memandangi polis itu, saya berpikir, inilah satu-satunya penyelamat kami di pulau asing itu. Analis melihat kesibukan saya dan berkata, saya terlalu khawatir. Tapi bagi saya, ini adalah tanggung jawab sebagai dokter dan naluri seorang ibu. Dalam benak saya, ada keyakinan kuat bahwa negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat adalah standar medis dunia. Tentu, Amerika punya teknologi canggih, tapi biayanya selangit. Sebaliknya, saya meyakini negara-negara Asia masih dalam tahap mengejar, baik dari segi teknologi, sistem, maupun kepedulian kemanusiaan. Itulah pengetahuan umum yang saya kumpulkan dari studi dan pengalaman selama 20 tahun. Malam sebelum berangkat, saya kembali mengingatkan Annelies. Kalau merasa tidak enak badan sedikit saja, langsung bilang, jangan lakukan aktivitas berbahaya. Selalu berada di dekat ibu. Jangan pernah minum air keran dan jangan sembarangan makan jajanan pinggir jalan. Meskipun Annelies menjawab, iya bu. Sorot matanya jelas menunjukkan bahwa ia menganggap saya berlebihan. Saat naik pesawat, telapak tangan saya basah oleh keringat. Bagaimana jika ada yang terluka? Jika terjadi keadaan darurat, apakah mereka bisa dirawat dengan baik di rumah sakit Indonesia? Bagaimana jika ada gempa? Bagaimana jika ada kerusuhan? Pikiran-pikiran itu seperti awan gelap yang menyelimuti benak saya. Saya memenuhi tas tangan saya dengan obat-obatan darurat dan peralatan medis sederhana. Antibiotik, pereda nyeri, bahkan satu set kecil alat jahit. Ini untuk mengantisipasi skenario terburuk. Tapi saya tidak tahu saat itu bahwa takdir telah menulis naskahnya. Skenario terburuk yang saya takuti memang akan terjadi. Dan kejadian itu akan menghancurkan keyakinan saya selama 20 tahun, menarik saya turun dari singgasana Eropa yang angkuh untuk menatap dengan hormat pada pulau yang pernah saya remehkan. Kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 4 sore. Bandara itu lebih bersih dan modern dari yang saya bayangkan. Terminalnya terang dan luas, dan meskipun ramai, suasananya tetap tertib. Namun, saya tetap tidak bisa santai. Mata saya seperti pemindai, mengamati sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda yang tidak higienis atau berbahaya. Para siswa riuh bersemangat, tak henti-hentinya mengambil foto dengan ponsel mereka. Sementara saya sibuk mengawasi sekitar, mencari potensi bahaya yang bisa mencederai mereka. Di mata saya, semua fasilitas modern ini mungkin hanya di permukaan. Ujian sesungguhnya terletak pada perangkat lunaknya, pada kemampuan tanggap darurat, dan itulah bagian yang paling tidak saya percayai. Di dalam bus, dari bandara menuju pusat kota Jakarta, untuk pertama kalinya saya melihat wajah ibu kota.
Gedung-gedung pencakar langit menjulang, dengan monumen nasional di kejauhan. Jalanan tampak rumit dan arus lalu lintas padat, tetapi anehnya cukup teratur. Meskipun lebih maju dari yang saya kira, keraguan saya terhadap sistem medisnya tidak berkurang sedikit pun. Infrastruktur yang baik tidak menjamin pelayanan kesehatan yang baik. Membangun gedung tinggi itu mudah, tetapi membangun sistem medis yang berpusat pada manusia, efisien, dan presisi, membutuhkan fondasi peradaban seluruh masyarakat. Saya tidak yakin pulau di Asia ini memilikinya. Hotel kami terletak di dekat bundaran HI. Setelah check-in dan meletakkan barang, hari sudah menunjukkan pukul 6 sore. Lampu-lampu kota mulai menyala. Papan-papan reklame raksasa menerangi langit malam. Guru utama Maria mengumumkan bahwa malam ini adalah acara bebas. Jadwal resmi baru dimulai besok. Para siswa bersorak gembira, tapi saya cemas. Annelies berkata ia ingin pergi bersama dua temannya untuk menjelajahi area sekitar Mall Grand Indonesia. Saya ingin melarang, tapi Maria berkata area itu adalah pusat turis yang aman dan ramah pejalan kaki. Saya memandang kerumunan orang di luar jendela, membayangkan berbagai risiko. Copet, lalu lintas yang semrawut, keracunan makanan. Tapi saya tidak bisa mengunci anak 17 tahun di dalam kamar. Akhirnya saya mengizinkan, dengan syarat ia harus mengirim pesan setiap 30 menit untuk melaporkan keadaannya. Saya, Pak Pieter, dan beberapa orang tua lainnya berkumpul di sebuah kafe di dekat hotel. Semua tampak lelah setelah penerbangan panjang. Sambil menyeruput kopi, Pak Pieter berkata, para siswa benar-benar menantikannya. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat baik bagi mereka. Dengan hati-hati saya menyuarakan kekhawatiran saya. Bagaimana jika ada yang sakit atau terluka? Apakah UGD di sini bisa diandalkan? Pak Pieter tertawa kecil. Kan ada Profesor Anne-Marie di sini. Lagi pula, Indonesia negara modern. Masa tidak punya rumah sakit yang layak? Meskipun kata-katanya bermaksud menenangkan, saya tetap tidak merasa tenang. Sekitar pukul 8 malam, para siswa mulai kembali ke hotel. Annelies dan teman-temannya kembali dengan mata berbinar. Pusat kotanya ramai sekali, Bu. Banyak sekali kedai kopi. Dan es kopi susu gula arennya enak sekali. Orang-orangnya juga ramah, katanya antusias. Ia juga menambahkan, di sini bersih sekali, Bu. Stasiun MRT, bahkan tidak ada tempat sampah. Tapi lantainya tidak ada sampah sama sekali. Saya hanya mengangguk acuh tak acuh, sambil berpikir dalam hati. Nanti kalau ada masalah, kalian akan tahu bedanya. Saya terus bertanya, apakah ada yang terluka atau sakit perut? Dan baru bisa sedikit lega setelah memastikan semua baik-baik saja. Pukul 10 malam, semua siswa sudah kembali ke kamar masing-masing. Suasana menjadi sunyi. Di kamar, saya memeriksa kembali jadwal untuk esok hari. Mengunjungi kota tua, Museum Nasional, dan malamnya ke pusat kuliner untuk mencicipi jajanan lokal. Jadwalnya tidak terlalu padat, tapi saya tetap cemas. Terutama di tempat seperti kota tua, banyak jalanan berbatu. Bagaimana jika ada siswa yang tersandung dan jatuh? Pikiran-pikiran itu terus bermunculan. Saya memeriksa lagi kotak P3K saya. Antiseptik, plester, pereda nyeri, obat antiinflamasi, semua lengkap. Apakah ini penyakit akibat profesi saya sebagai dokter? Saya selalu terbiasa membayangkan skenario terburuk. Tapi di Belanda, kebiasaan ini adalah untuk pencegahan. Sementara di sini, ini adalah sumber ketakutan saya. Pukul 11 malam, saya mencoba tidur, tapi tidak bisa terlelap. Selain karena jet lag, hati saya terasa berat seolah tertindih batu besar. Dari jendela, saya bisa melihat pemandangan malam Jakarta. Gemerlap lampu yang tak terhitung jumlahnya, kota ini lebih indah dari yang saya bayangkan. Tapi yang saya pikirkan hanyalah di suatu tempat di bawah lampu-lampu itu. Pasti ada rumah sakit. Bagaimana kualitasnya? Jika untuk pengobatan kanker, mungkin masih bisa membuat janji dengan dokter ternama. Tapi jika darurat mendadak, kita hanya bisa pasrah pada nasib. Sekitar pukul 1 dini hari, saya akhirnya berhasil tertidur. Berdoa semoga hari esok berjalan lancar. Namun, hukum Murphy seolah bekerja. Jika kau khawatir sesuatu akan terjadi, maka kemungkinan besar itu akan terjadi. Tanpa saya sadari, di seberang lorong, sesuatu yang tak terduga sedang berlangsung. Pukul 02.30 dini hari, dering telepon yang memekakkan telinga memecah kesunyian. Saya terbangun dari tidur lelap dengan jantung berdebar kencang. Peneleponnya adalah Maria. Saya segera mengangkat telepon. Suara Maria bergetar. Terdengar jelas ia menahan tangis. Profesor Anne-Marie, ada masalah besar.
Pak Pieter jatuh dari tangga. Pergelangan kakinya terlihat aneh, sepertinya parah sekali. Tolong cepat ke sini. Seketika hati saya mencelos, seolah jatuh ke dalam lubang es. Ketakutan terbesar saya menjadi kenyataan. Tanpa sempat berpakaian rapi, saya menyambar kotak P3K yang sudah saya siapkan dan bergegas keluar. Annelies terbangun karena keributan itu dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Saya hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Lalu menutup pintu. Di ujung lorong dekat tangga darurat, kerumunan orang telah berkumpul. Pak Pieter duduk di tengah anak tangga. Wajahnya pucat pasi, dahinya berkeringat dingin, dan bibirnya bergetar menahan sakit. Pergelangan kaki kanannya tertekuk dalam sudut yang mengerikan dan tidak wajar, serta mulai membengkak dengan cepat. Di bawah kulitnya, samar-samar terlihat memar. Saya segera berlutut untuk memeriksanya. Pak Pieter mengerang kesakitan. Saya dari toilet. Saat kembali, saya salah menginjak anak tangga. Kehilangan keseimbangan. Waktu jatuh, saya dengar suara krak. Itu adalah suara tulang yang patah. Saya dengan hati-hati meraba pergelangan kakinya. Pak Pieter tersentak menahan sakit. Otak saya langsung bekerja. Diagnosis profesional saya muncul seketika. Ini bukan keseleo biasa. Ini adalah fraktur pergelangan kaki klasik. Bahkan mungkin disertai robekan ligamen. Ini adalah cedera serius yang memerlukan pemeriksaan pencitraan segera dan fiksasi. Jika ini terjadi di Leiden, prosedurnya standar. Hubungi 112, tunggu ambulans, dibawa ke UGD, triase, lalu penantian yang sangat panjang. Bahkan di Belanda yang maju, UGD di tengah malam adalah ujian kesabaran. Waktu tunggu rata-rata setidaknya 4 jam. Tapi ini bukan Leiden. Ini Jakarta. Di mata saya, ini adalah Asia yang terbelakang secara medis dan terkendala bahasa. Maria bertanya dengan gemetar, "Apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus ke rumah sakit?" Saya mengambil napas dalam-dalam, memaksa diri untuk tenang. Saya satu-satunya ahli medis di sini, saya tidak boleh panik. Kita harus segera ke rumah sakit, kata saya tegas. Meskipun hati saya dipenuhi keputusasaan, saya menoleh ke staf resepsionis hotel dan berseru, "Tolong panggil ambulans, sekarang." Saya melirik jam tangan, 02.43 dini hari. Setiap detik penantian terasa seperti setahun. Gambaran mengerikan muncul di benak saya. Operator telepon yang tidak mengerti bahasa Inggris, ambulans yang tersesat, petugas yang tidak terlatih, dan klinik pedesaan yang kotor. Habislah sudah, pikir saya. Perjalanan ini benar-benar hancur. Kaki Pak Pieter mungkin tidak bisa diselamatkan, atau setidaknya akan meninggalkan cacat permanen. Namun, saat saya sedang berusaha memfiksasi sementara kaki Pak Pieter dengan handuk, seorang staf hotel berjalan mendekat dengan tenang dan berkata dalam bahasa Inggris yang fasih, "Profesor, ambulans sudah dalam perjalanan. Mereka bilang akan tiba dalam 5 menit. 5 menit? Saya tertawa sinis dalam hati. Mana mungkin? Di pusat kota Leiden, waktu respons rata-rata ambulans adalah 15 menit. Ini Asia, dengan lalu lintasnya yang semrawut. Bagaimana mungkin 5 menit? Ini pasti kebohongan untuk menenangkan kami. Tapi saya salah. Pukul 02.48, hanya 5 menit setelah panggilan dibuat. Dari bawah terdengar suara sirene yang jelas, cepat, namun tidak memekakkan telinga. 2 orang petugas medis, berseragam, membawa tandu, dan berlari cepat menaiki tangga. Gerakan mereka cekatan dan penuh energi, seolah terlatih seperti pasukan khusus. Melihat mereka mendekat, secara naluriah, saya bersiap menggunakan bahasa tubuh dan isyarat karena saya sudah yakin komunikasi akan menjadi kendala terbesar di negara ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat saya tertegun, seolah disambar petir. Salah satu petugas medis melihat pergelangan kaki Pak Pieter yang bengkak, lalu menoleh ke arah saya dan bertanya dalam bahasa Inggris yang tidak hanya fasih, tetapi juga menggunakan istilah medis yang akurat. "Ma'am, looking at the angle, we suspect a fracture. Does he have any allergies to medication?" Seketika mulut saya ternganga, tenggorokan saya tercekat. Bagaimana ini mungkin? Dalam stereotip saya, petugas medis tingkat dasar di Asia seharusnya hanya bisa berbicara bahasa ibu mereka. Bahkan bahasa Inggris dasar pun terbata-bata. Tapi pemuda di hadapan saya ini, aksen Inggrisnya jelas, tata bahasanya sempurna. Bahkan lebih baik dari beberapa tenaga medis yang pernah saya temui di beberapa negara Eropa Selatan. Saya tersadar dan dengan gugup menjelaskan situasinya. Jatuh dari tangga, dugaan fraktur pergelangan kaki.
Saya seorang dokter. Dari Belanda, tambah saya. Petugas itu mengangguk, tatapannya fokus dan tenang. Setelah memberikan instruksi singkat dalam bahasa Indonesia kepada rekannya, ia kembali menoleh kepada saya. Profesor, jangan khawatir, katanya dengan nada meyakinkan. Kami akan membawanya ke UGD, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu adalah pusat medis terbaik di Indonesia, hanya beberapa menit dari sini. Mereka punya tim trauma yang siaga 24 jam. RSCM. Saya pernah mendengar nama itu. Di jurnal-jurnal akademis, sesekali saya melihat artikel penelitian berkualitas tinggi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang berafiliasi dengan rumah sakit itu. Tapi saya tidak pernah menghubungkan nama akademis itu dengan aksi penyelamatan nyata di depan mata saya. Proses memindahkan Pak Pieter ke tandu adalah sebuah demonstrasi kelas buku teks. Mereka tidak mengangkatnya dengan sembrono, melainkan menggunakan bidai vakum dengan sangat hati-hati. Setiap gerakan lembut dan presisi, meminimalkan rasa sakit pasien. Melihat teknik mereka yang terampil, saya mulai ragu. Apakah ini benar-benar layanan ambulans publik gratis? Atau hotel memesankan semacam layanan medis swasta yang mahal? Saya ikut naik ke dalam ambulans, meminta Maria menjaga para siswa. Di dalam kabin ambulans yang melaju kencang, tidak ada bau desinfektan yang menyengat. Sebaliknya, yang tercium adalah aroma kebersihan yang menenangkan. Monitor di dalam berbunyi bip secara teratur, menampilkan tanda-tanda vital Pak Pieter. Semua peralatannya terlihat model terbaru, bahkan lebih canggih daripada peralatan di beberapa ambulans tua di Leiden. Meskipun pemandangan di depan mata saya perlahan meruntuhkan prasangka saya, kegelisahan di hati saya masih ada. Berapa lama harus menunggu di UGD? Ini adalah mimpi buruk semua orang Eropa. Di Leiden, pasien fraktur yang tidak mengancam jiwa harus menunggu rata-rata 4 hingga 6 jam di UGD. Jika tidak beruntung dan sedang musim flu, menunggu 10 jam pun biasa terjadi. Perasaan putus asa saat menunggu giliran di ruang tunggu yang ramai, mendengar erangan kesakitan orang lain, sangat saya kenal. Saya berpikir, mungkin ambulansnya cepat, tapi di dalam rumah sakit pasti penuh sesak dan kacau. Bagaimanapun, ini adalah Asia yang padat penduduk. Petugas medis itu sepertinya menyadari kecemasan saya. Sambil memantau data, ia bertanya, "Profesor, Anda spesialis di bidang apa?" "Onkologi," jawab saya. Ia tersenyum percaya diri. Senyum itu tidak menunjukkan kerendahan hati, melainkan kebanggaan atas kekuatan medis negaranya. "Kalau begitu, Anda pasti akan tertarik dengan RSCM. Pusat kanker mereka memiliki beberapa fasilitas terapi paling canggih di Asia. Tingkat kelangsungan hidup untuk kanker hati dan paru-paru di sana bahkan melampaui banyak rumah sakit ternama di Eropa dan Amerika." Mendengar itu, saya setengah percaya setengah tidak. Terbaik di Asia, melampaui Eropa dan Amerika, pemuda ini terlalu percaya diri. Mungkin di matanya, peralatan yang sedikit lebih baik sudah dianggap nomor 1 di dunia. Saya tidak membantah, hanya mengangguk sopan. Berpikir dalam hati, tunggu saja sampai di rumah sakit. Kenyataan akan menunjukkan padanya apa artinya perbedaan kualitas. Ambulans berhenti dengan mulus. Saya melirik jam tangan. 02.58 dini hari. Hanya 15 menit sejak panggilan dibuat di resepsionis hotel. Ini adalah kecepatan yang sama sekali tidak bisa saya pahami. Pintu otomatis UGD terbuka, dan sebuah tim medis sudah menunggu di depan pintu. Rupanya, petugas medis telah menghubungi rumah sakit via radio dan mengirimkan data pasien. Perawat dan dokter mengambil alih tandu. Gerakan mereka seperti pasukan yang sangat terlatih. Tidak ada basa-basi, hanya eksekusi yang efisien. Saya berlari mengikuti tandu itu masuk ke UGD. Saat itu, saya tidak akan pernah melupakan pemandangan di depan mata saya. Sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Bahkan, bagaikan langit dan bumi. Tidak ada kekotoran, tidak ada teriakan yang saling bersahutan, tidak ada koridor yang penuh sesak. Yang saya lihat adalah ruang yang luas dan terang, lantai yang bersih, berkilau, sirkulasi udara yang baik, dan penanda yang sangat jelas. Meskipun para staf medis sibuk, kesibukan itu sangat teratur, seperti roda gigi di dalam jam presisi yang berputar cepat tanpa mengeluarkan suara bising. Seorang perawat menghampiri saya dan bertanya dalam bahasa Inggris yang lancar, "Apakah Anda keluarga?" "Saya rekannya," jawab saya, dan kembali menekankan, "Saya juga seorang dokter." Perawat itu mengangguk, mempersilakan saya untuk mengikutinya.
Tatapannya fokus dan profesional, sama sekali tidak panik meskipun saya orang asing. Pak Pieter segera dibawa ke ruang triase. Perawat triase dengan cepat memeriksa tanda-tanda vitalnya. Tekanan darah, denyut nadi, suhu, saturasi oksigen. Jari-jarinya menari di atas layar sentuh, memasukkan data dengan kecepatan luar biasa. Triase level 3, tanda vital stabil, dugaan fraktur pergelangan kaki kanan, umum perawat itu dengan tenang. Lalu ia menoleh ke saya. Kami akan segera menghubungi dokter jaga ortopedi. Saya melirik jam tangan lagi. 03, 03. Kami baru 5 menit berada di dalam rumah sakit, dan mereka sudah menyelesaikan triase dan memanggil dokter spesialis. Bagaimana ini mungkin? Di Belanda, hanya untuk antre dipanggil oleh perawat triase saja bisa memakan waktu 20 menit. Dan untuk bertemu dokter spesialis ortopedi, biasanya itu 2 atau 3 jam kemudian. Bahkan seringkali ditangani oleh dokter magang terlebih dahulu. Saya berdiri di sana, menyaksikan semuanya berjalan begitu lancar. Merasa seperti Alice yang jatuh ke lubang kelinci. Tiba di dunia, di mana aliran waktu sama sekali berbeda. Apakah ini benar-benar Asia terbelakang yang ada di benak saya? Ataukah sistem medis Eropa yang saya banggakan selama 20 tahun ini yang sebenarnya sudah menua dan lamban? Ketika saya masih mencoba mencerna semua yang terjadi dalam 5 menit itu, seorang dokter wanita berusia 30-an berjalan cepat ke arah kami. Ia mengenakan kacamata berbingkai hitam, tatapannya tajam dan cerdas. Di papan namanya tertulis, Dr. Citra Lestari, ortopedi. Ia menyapa saya dalam bahasa Inggris standar tanpa aksen. Selamat malam. Saya Dr. Citra, dokter jaga ortopedi malam ini. Bagaimana pasien bisa cedera? Saya menjelaskan secara singkat bagaimana Pak Pieter jatuh dari tangga. Sambil mendengarkan, Dr. Citra memeriksa area yang cedera dengan teknik yang sangat terampil. Gerakannya tegas namun lembut, jelas menunjukkan pengalaman klinis yang kaya. Setelah selesai memeriksa, ia memberikan instruksi kepada perawat, lalu berkata kepada saya, "Kita perlu röntgen untuk memastikan lokasi dan tingkat keparahan fraktur. Segera bawa ke bagian radiologi." "Segera," kata itu bergema di kepala saya. Saya terkejut lagi, mengira salah dengar. Di rumah sakit pendidikan di Leiden, bahkan untuk pasien UGD, röntgen biasanya berarti putaran penantian panjang lainnya. Jika beruntung, 1 atau 2 jam. Jika tidak, untuk kasus non-darurat, bisa-bisa dijadwalkan keesokan paginya. Tapi di sini, segera yang diucapkan Dr. Citra benar-benar berarti saat ini juga. Dalam perjalanan ke bagian radiologi, saya mendorong kursi roda sambil mengamati sekeliling. Desain interior rumah sakit ini membuat saya kagum. Koridornya luas, bersih tanpa noda, dengan petunjuk arah dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris, yang jelas. Meskipun sudah pukul 3 pagi, semua sistem di rumah sakit ini beroperasi dengan kecepatan penuh. Saya tidak melihat ada staf yang lesu atau malas. Mereka semua tampak bersemangat, seolah tidak sedang jaga malam, melainkan menjalankan misi militer yang presisi. Kami tiba di bagian radiologi pada pukul 03.10. Hanya 12 menit sejak kami masuk ke rumah sakit. Seorang ahli radiologi sudah menunggu di depan pintu. Ia dengan sopan menjelaskan dalam bahasa Inggris sederhana bahwa ia akan mengambil 2 hingga 3 foto dari sudut yang berbeda. Prosesnya sangat efisien, hanya butuh 10 menit. Ketika kami kembali ke ruang perawatan, Dr. Citra sudah menunggu sambil memegang sebuah tablet. Ia menunjuk ke gambar digital beresolusi tinggi yang sangat jelas di layar dan berkata, "Hasilnya sudah keluar, silakan lihat." Saya menatap tablet itu. Rasa terkejut di hati saya tak terkira. Inikah efisiensi Indonesia? Inikah yang disebut smart healthcare? Di Belanda, transfer gambar seringkali butuh waktu. Dokter biasanya harus kembali ke komputer di ruangannya untuk melihat hasil. Tapi di sini, data seolah tersinkronisasi ke perangkat genggam dokter pada milidetik setelah foto diambil. Dr. Citra menunjuk gambar dan menjelaskan. Ada garis fraktur di ujung distal tulang fibula. Untungnya tidak bergeser, dan permukaan sendinya utuh. Ini adalah keberuntungan di tengah musibah. Tidak perlu operasi, cukup dipasang gips saja. Saya merasa lega, sekaligus merasakan semacam ketidakberdayaan yang mendalam. Perasaan yang hanya muncul ketika Anda menyadari bahwa lawan Anda jauh lebih kuat. Hasilnya keluar begitu cepat. Dr. Citra melanjutkan, "Sekarang kita akan pasang gips. Jika sakitnya parah, saya akan berikan resep pereda nyeri. 3 minggu lagi perlu röntgen ulang untuk memeriksa penyembuhannya." Setelah kembali ke Belanda,
Silakan lakukan pemeriksaan lanjutan di sana. Saya akan menuliskan surat rujukan dan diagnosis lengkap dalam bahasa Inggris untuk Anda. Semuanya begitu sistematis, begitu cepat. Begitu cepatnya hingga saya, seorang pakar dari negara maju, hanya bisa mengangguk-angguk seperti seorang mahasiswa yang belum pernah melihat dunia. Setelah Dr. Citra menjelaskan kondisi kepada Pak Pieter, saya duduk di kursi di luar ruang perawatan selagi gips dipasang. Pikiran saya kacau. Apakah ini benar-benar rumah sakit di Asia? Sangat berbeda dari citra Asia yang terbelakang, padat dan kacau dalam pikiran saya. Bagaimana sistem di sini bisa begitu efisien? Apakah karena saya orang asing, jadi mendapat perlakuan khusus, tapi saya mengamati sekitar. Di ranjang sebelah, seorang nenek yang berbicara bahasa daerah juga dirawat dengan sangat baik oleh perawat. Sikap dokter kepadanya juga sama sabar dan cepat. Tidak, ini bukan perlakuan khusus. Ini adalah prosedur operasi standar di Indonesia. 30 menit kemudian, Pak Pieter keluar. Kaki kanannya sudah terbalut gips putih yang bersih dan rapi. Di tangannya ada sepasang kruk yang tingginya sudah disesuaikan. Dokter Citra menyerahkan sebuah dokumen berbahasa Inggris yang dicetak rapi, berisi rincian diagnosis, perawatan, dan saran perawatan lanjutan. Bahkan kontraindikasi obat pun tertulis dengan jelas. Pereda nyerinya bisa diambil di apotek setelah membayar, kata dokter. Citra sambil tersenyum. Ini resepnya. Gipsnya harus dipakai selama 4 minggu. Dan ini tagihan untuk perawatan hari ini. Saya menerima tagihan itu. Sudah siap secara mental untuk mengeluarkan biaya besar. Bagaimanapun, setelah menikmati layanan medis secepat kilat dan berkualitas tinggi, biaya mahal adalah hal yang wajar. Di Amerika, perawatan UGD seperti ini setidaknya akan menelan biaya beberapa ribu dolar. Di rumah sakit swasta Eropa pun harganya tidak murah. Namun, ketika mata saya tertuju pada jumlah total di bagian bawah tagihan, saya ragu apakah mata saya sudah tua. Saya mengucek mata, lalu memastikan lagi angka itu. Total, Rp2.5. 0. Jika dikonversi ke euro, jumlahnya hanya sekitar 130 euro. Angka ini sudah termasuk semuanya. Biaya pendaftaran, konsultasi dokter, pemeriksaan röntgen, pemasangan gips oleh spesialis, obat pereda nyeri, dan seluruh pengalaman layanan medis kelas 1 itu. Saya mengangkat kepala, menatap dokter. Citra dengan tak percaya. Hanya segini? Maksud saya, ini harga untuk orang asing tanpa asuransi lokal kan? Apa Anda tidak salah hitung? Dokter Citra sepertinya sudah terbiasa dengan reaksi orang asing seperti ini. Sambil merapikan catatan medisnya, ia tersenyum elegan dan percaya diri. Iya, Profesor. Itu harga penuh untuk pasien non-WNI tanpa BPJS. Kalau warga negara yang punya BPJS Kesehatan, biayanya jauh lebih rendah, mungkin hanya puluhan ribu rupiah. Tapi di Indonesia, bahkan untuk pasien yang membayar sendiri, kami berkomitmen untuk menyediakan layanan medis yang terjangkau. Ini bagian dari hak asasi manusia di bidang kesehatan bagi kami. Saya merasa pusing. Dalam ilmu ekonomi, ada teori segitiga mustahil yang terkenal. Murah, cepat, dan berkualitas tinggi ketiganya tidak bisa ada bersamaan. Anda bisa membayar memahal untuk kecepatan, atau hemat uang tapi harus antre lama. Tapi Indonesia, negara kepulauan ini, entah bagaimana berhasil mematahkannya. Mereka berhasil memberikan layanan yang murah, cepat, dan berkualitas kelas dunia. Saya memandangi secarik kertas tagihan di tangan saya. Rasanya lebih berat daripada undangan upacara penghargaan Nobel yang ada di tas saya. Karena kertas ini membuktikan sebuah fakta yang harus saya akui. Pusat keunggulan medis dunia mungkin sudah tidak lagi berada di Eropa, melainkan di sini. Setelah membayar, kami meninggalkan rumah sakit pada pukul 04.13 dini hari. Sejak panggilan darurat di hotel, ambulans tiba, dibawa ke rumah sakit, diagnosis, perawatan, hingga keluar dari pintu rumah sakit, totalnya persis 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Di Leiden, waktu sebanyak itu bahkan tidak cukup untuk antre di loket pendaftaran UGD dan mengisi formulir. Saya menoleh ke belakang, memandangi gedung RSCM. Di bawah langit malam Jakarta, gedung itu masih terang benderang, seperti mercusuar yang menjaga kehidupan tenang, efisien dan kuat tanpa sedikit pun tanda kelelahan. Dalam perjalanan kembali ke hotel dengan taksi, Pak Pieter meraba gips di kakinya sambil memandangi pemandangan jalanan di luar. Anne-Marie, sistem kesehatan di Indonesia luar biasa. Aku tidak pernah menyangka akan semulus ini. Bahkan,
terasa lebih menenangkan daripada di negara kita sendiri. Saya tidak bisa menjawab, hanya mengangguk dalam diam. Karena rasa superioritas Eropa yang saya pupuk selama 20 tahun hancur berkeping-keping seperti istana pasir yang diterjang ombak hanya dalam 1 jam 15 menit itu. Saya merasa malu, sangat malu atas semua ucapan arogan saya sebelum berangkat. Kembali ke kamar hotel, hari sudah hampir pukul 5 pagi. Annelies tidur nyenyak, napasnya teratur. Saya berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Benak saya terus memutar ulang pengalaman beberapa jam terakhir. Ambulans yang tiba dalam 5 menit, petugas medis yang fasih berbahasa Inggris, triase tanpa antrean, röntgen yang selesai dalam 15 menit, dan tagihan sebesar 2,2 juta rupiah. Semuanya bertentangan dengan akal sehat saya. Otak saya mengalami disonansi kognitif yang hebat. Saya bangkit, mengambil laptop dari tas. Karena tidak bisa tidur, saya harus mencari jawaban. Saya ingin memastikan apakah ini hanya keberuntungan. Apakah kami kebetulan datang saat UGD sedang sepi dan bertemu dengan dokter terbaik di Indonesia. Saya harus bicara dengan data. Ini adalah naluri seorang ilmuwan, dan juga perjuangan terakhir saya untuk mempertahankan sisa-sisa harga diri. Saya membuka situs database terkenal seperti Numbeo dan data publik dari WHO. Saya mengambil napas dalam-dalam dan mengetik kata kunci. Yang pertama saya periksa adalah Indeks Perawatan Kesehatan Global 2024. Saat halaman itu muncul, saya terdiam. Jari-jari saya membeku di atas keyboard. Cahaya layar menyinari wajah saya yang terperangah. Di layar tertulis, Indonesia menempati peringkat yang sangat tinggi dalam subindeks. Biaya jauh mengungguli hampir semua negara Eropa. Untuk aksesibilitas perawatan, peringkatnya juga mengejutkan. Sementara negara saya, Belanda, yang begitu kami banggakan, peringkat keseluruhannya memang tinggi, namun dengan biaya yang jauh lebih mahal dan waktu tunggu yang lebih lama. Saya menatap angka-angka itu, wajah saya terasa panas. Ternyata ini bukan rahasia. Ini adalah fakta yang diketahui dunia. Hanya saya yang terkurung di dasar sumur keangkuhan dan tidak menyadarinya. Saya tidak menyerah. Saya melanjutkan pencarian di bidang spesialisasi saya. Tingkat kelangsungan hidup pasien kanker. Saya pikir, mungkin UGD-nya cepat, tapi perawatan kanker membutuhkan fondasi riset dan ilmu dasar yang kuat. Negara Asia tidak mungkin mengalahkan Belanda yang punya pusat medis sekelas LUMC. Tetapi sekali lagi, data menampar saya dengan keras. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk kanker kolorektal di pusat-pusat rujukan di Indonesia sangat tinggi, setara dengan negara-negara terkemuka dunia. Dalam hal hasil pengobatan kanker nasofaring, Indonesia bahkan menjadi salah satu yang terdepan. Ada data lain yang lebih mengejutkan. Biaya administrasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia, BPJS Kesehatan, sangat rendah dibandingkan sistem asuransi di negara-negara barat. Ini berarti hampir setiap sen uang benar-benar digunakan untuk pasien, bukan dihamburkan dalam sistem birokrasi yang membengkak. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar. Selama 20 tahun ini, apa yang saya yakini? Saya pikir Eropa adalah pusat kemajuan medis dan Asia masih mengejar. Tapi data menceritakan kisah yang berbeda. Setidaknya di Indonesia, mereka telah mencapai standar yang sangat tinggi, bahkan dalam beberapa aspek kunci seperti aksesibilitas, efisiensi, dan penerapan teknologi. Mereka telah jauh melampaui kami. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah kemenangan sistemik. Ini adalah buah dari usaha puluhan tahun, sebuah bangsa yang memandang kehidupan sebagai nilai tertinggi. Di luar jendela, langit mulai terang, sekitar pukul 6 pagi. Saya masih duduk di depan laptop, memandangi data-data medis yang mengejutkan itu, tidak bisa tenang. Saya teringat riset saya. Selama 20 tahun, saya selalu berpusat pada studi kasus pengobatan kanker di Eropa dan Amerika. Hampir tidak pernah menyentuh kasus dari Asia. Mengapa? Apakah karena prasangka atau murni keangkuhan? Saya melihat keluar jendela saat pagi menjelang di Jakarta. Jalanan mulai ramai, kendaraan mulai bergerak. Saya membayangkan, di kota ini, ada banyak rumah sakit besar seperti RSCM dan klinik yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini juga, ada banyak pasien yang menerima perawatan dalam sistem yang cepat dan efisien seperti yang saya saksikan semalam. Keyakinan saya selama 20 tahun runtuh. Sebagai gantinya, muncul pemahaman baru. Yang disebut negara maju tidak ditentukan oleh lamanya sejarah,
melainkan oleh efisiensi sistem saat ini dan penghormatan terhadap kehidupan. Pukul 9 pagi, setelah tidur seadanya selama 2 jam, saya bangun. Pak Pieter bersikeras untuk tetap ikut, meskipun harus menggunakan kruk. Ia tidak ingin membiarkan para siswa pergi sendiri. Setelah sarapan, kami memutuskan untuk naik MRT. Pemandu wisata bilang, dari hotel ke kota tua sangat mudah dengan MRT. Melihat kaki Pak Pieter yang digips, saya sedikit khawatir. Bisakah ia naik kereta bawah tanah dengan kruk di Paris atau London? Itu adalah misi yang mustahil. Kereta bawah tanah mereka yang berusia ratusan tahun seringkali hanya memiliki tangga yang tak ada habisnya dan lorong-lorong yang kotor. Saat tiba di stasiun MRT Bundaran HI, saya mengalami kejutan kedua. Pintu masuk stasiun memiliki lift yang luas dan terang, dengan penanda yang sangat jelas, bahkan untuk anak kecil. Pak Pieter naik lift bersama seorang orang tua siswa yang menggunakan kursi roda, sementara yang lain naik eskalator. Turun ke peron, yang lebih mengejutkan adalah semua peron dilengkapi dengan platform screen doors, pintu tepi peron. Saya mengamati dengan saksama. Kereta bawah tanah di Amsterdam, meskipun artistik, banyak stasiunnya tidak memiliki fasilitas ini, sehingga sering terjadi kecelakaan orang jatuh ke rel. Tapi di sini, rel sepenuhnya terisolasi. Ini adalah investasi besar untuk keselamatan. Papan elektronik menunjukkan kereta akan tiba dalam 2 menit 0 detik. Dan benar saja, tepat 2 menit kemudian, kereta tiba, akurat hingga ke detik. Di Eropa, keterlambatan adalah hal biasa, sementara ketepatan waktu adalah keberuntungan. Di sini, ketepatan waktu sepertinya adalah janji yang alami seperti bernapas. Interior gerbong sangat bersih, lantainya mengkilap seperti lobi hotel. Saya tanpa sadar mencari tempat sampah untuk membuang tisu, tapi tidak menemukannya. Pemandu menjelaskan bahwa di dalam MRT dilarang makan dan minum, bahkan minum air putih sekalipun. Saya melihat ratusan komuter di sekitar saya. Tidak ada satu pun yang membawa kopi atau roti. Semua orang mematuhi aturan ini dengan ketat. Ini adalah bentuk disiplin kolektif yang luar biasa. Tanpa pengawasan polisi, jutaan orang bersama-sama menjaga kebersihan ruang publik. Inilah yang disebut kualitas warga negara. Saya berdiri di samping Pak Pieter, dan pandangan saya tertuju pada deretan kursi berwarna biru tua. Kursi prioritas yang terkenal. Meskipun gerbong sudah penuh sesak dan banyak anak muda yang berdiri, beberapa kursi biru itu tetap kosong. Saat Pak Pieter masuk ke gerbong dengan terpincang-pincang menggunakan kruknya, seolah-olah laut merah terbelah. Penumpang di dekatnya langsung memberi jalan. Bahkan 2 pemuda yang duduk di kursi biasa serentak berdiri untuk mempersilakan duduk. Tidak ada yang pura-pura tidak melihat sambil bermain ponsel. Tidak ada yang menunjukkan raut tidak sabar. Semuanya terjadi begitu alami, begitu wajar. Saya menatap kursi biru yang kosong itu, merasakan emosi yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan sekadar kursi. Ini adalah wujud kelembutan dan rasa hormat yang disediakan masyarakat ini untuk mereka yang lebih membutuhkan. Stasiun berikutnya adalah Kota Tua. Pengumuman disiarkan dalam beberapa bahasa, Indonesia, Inggris, dan bahasa daerah lainnya. Setiap bahasa seolah mengingatkan akan inklusivitas dan keragaman pulau ini. Tiba-tiba, seorang siswa berseru, "Profesor, di sini ada wifi gratis." Saya terkejut dan memeriksa ponsel saya. Benar, terhubung dengan jaringan bernama MRT Jakarta Free Wifi, dan sinyalnya penuh meskipun berada di dalam kereta yang melaju kencang di bawah tanah. Para siswa merasa takjub dan langsung mengunggah foto ke Instagram. Saya teringat, di beberapa bagian dalam kereta bawah tanah Amsterdam, sinyal telepon pun sering hilang. Tapi di sini, puluhan meter di bawah tanah, mereka membangun jaringan informasi yang sempurna. Saat itu, memandangi para penumpang yang diam membaca atau memejamkan mata, saya tiba-tiba sadar bahwa saya sedang menyaksikan sebuah masyarakat yang sangat beradab. Di sini tidak ada coretan grafiti, tidak ada bau pesing, tidak ada orang yang berteriak-teriak. Ini adalah perpaduan sempurna antara teknologi modern dan tatanan sosial. Jika sistem kesehatan menunjukkan hard power negara ini, maka ketertiban dan kelembutan tanpa suara di MRT ini menunjukkan soft powernya yang mengagumkan. Setelah kembali ke hotel, kekaguman ini mendorong saya untuk kembali membuka laptop. Saya tidak lagi hanya ingin tahu tentang kesehatan. Saya mulai penasaran. Kekuatan apa yang menopang semua ini?
Kekuatan ekonomi seperti apa yang memungkinkan pulau ini mempertahankan infrastruktur berstandar tinggi? Di mesin pencari, saya mengetik Indonesia Economy Technology. Hasil yang muncul sekali lagi membuat saya terpana. Saya melihat nama-nama yang di Eropa hanya sesekali muncul di berita, tapi di sini dianggap sebagai pilar ekonomi digital. Gojek, Tokopedia, Traveloka. Saya membaca laporan tentang bagaimana Indonesia adalah rumah bagi salah satu ekosistem startup digital paling dinamis di dunia. Dari memesan ojek motor dari saku saya, hingga layanan keuangan digital yang menjangkau jutaan orang, jantung inovasi teknologi layanan ini berdenyut di kepulauan ini. Saya melihat video pidato para pendiri unicorn ini. Mereka berbicara tentang Indonesia sebagai raksasa digital yang sedang bangkit. Saya tercengang. Selama ini saya pikir Indonesia hanyalah negara pengekspor komoditas dan produk industri ringan. Saya salah besar. Ini bukan negara pinggiran. Ini adalah urat nadi ekonomi digital Asia Tenggara. Jika Timur Tengah menguasai energi dunia, maka Indonesia sedang membangun kekuatan di dunia digital. Istilah Silicon Valley-nya Asia Tenggara bukan hanya slogan. Itu adalah benteng yang dibangun dari kecerdasan dan keringat beberapa generasi. Saya melihat keluar jendela ke gemerlap lampu Jakarta dalam gelap. Di bawah lampu-lampu itu, jutaan orang menggunakan aplikasi untuk memesan makanan, transportasi, dan layanan lainnya, bergerak dalam ekosistem digital yang sangat efisien. Sementara itu, di pusat-pusat data dan kantor-kantor startup, ribuan insinyur bekerja siang dan malam, menjaga denyut nadi arteri teknologi regional. Prasangka saya terus runtuh. Setelah sistem medis, kini infrastruktur transportasi dan kekuatan ekonomi juga mengejutkan saya. Saya bertanya pada diri sendiri, apa lagi yang saya lewatkan? Berapa banyak lagi kebenaran tentang pulau ini yang tertutup oleh arogansi barat kami? Hari ketiga adalah waktu bebas bagi para siswa. Annelies berkata ia ingin pergi bersama 3 temannya ke kawasan Senayan dan SCBD, pusat keramaian anak muda Jakarta. Kali ini, saya tidak menentang histeris seperti hari pertama. Meskipun kekhawatiran sebagai ibu belum sepenuhnya hilang, setelah pengalaman beberapa hari ini, saya tahu di lubuk hati saya bahwa Indonesia lebih aman dari yang saya bayangkan, bahkan mungkin lebih aman daripada kota asal saya. Setelah para siswa pergi, saya dan Pak Pieter duduk beristirahat di kafe lobi hotel. Pak Pieter tampaknya sudah terbiasa dengan kruknya. Ia berkata berkat penanganan medis yang presisi dan obat pereda nyeri yang efektif, rasa sakitnya sudah jauh berkurang. Anne-Marie, kata Pak Pieter sambil memandangi keramaian di luar. Ingat ekspresimu di bandara hari pertama. Kamu terlihat sangat cemas, seolah-olah mengantar putrimu ke medan perang. Tapi sekarang lihat, efisiensi di sini justru lebih baik daripada di Belanda. Saya mengangguk, sambil mengaduk kopi, dengan perasaan malu. Benar, Pieter, aku merasa sangat malu. Sebagai seorang dokter, aku seharusnya menilai berdasarkan data dan bukti. Tapi aku membawa prasangka yang begitu mendalam terhadap Indonesia. Aku secara otomatis mengkategorikan semua yang non-barat sebagai terbelakang. Betapa bodohnya cara berpikir hitam putih seperti itu. Pak Pieter menghela napas. Kita semua begitu. Orang Eropa selalu merasa menjadi pusat dunia. Terutama kita dari negara-negara maju. Kita punya kebanggaan sebagai negara kesejahteraan. Tapi kenyataannya, saat kita pusing dengan masalah imigrasi, kekerasan geng, dan keamanan yang memburuk, orang-orang di sini menikmati sesuatu yang sudah mulai hilang dari kita. Kebebasan dari rasa takut. Kalimat itu sangat menusuk saya. Kebebasan dari rasa takut. Di beberapa wilayah di Amsterdam, ada area yang disebut zona terlarang, yang bahkan polisi enggan masuk setelah malam tiba. Tapi di Jakarta, dari data Indeks Keamanan Global Numbeo yang saya lihat semalam, kota-kota besar di Indonesia termasuk yang paling aman di dunia, jauh meninggalkan banyak negara Eropa. Di sini, pukul 3 pagi bukanlah waktu untuk kejahatan, melainkan waktu untuk membeli makanan di minimarket, membaca buku di perpustakaan 24 jam, atau makan sate di pinggir jalan. Saat itu, ponsel saya berdering. Panggilan video dari Annelies. Di layar, dengan latar belakang gedung-gedung tinggi SCBD yang gemerlap, wajahnya memancarkan senyum cerah yang sudah lama tidak saya lihat. Ibu, kami di Senayan Park, bertemu sekelompok anak SMA Indonesia. Mereka sedang latihan menari K-pop. Boleh kami pergi makan es krim bersama mereka? Melihatnya begitu bersemangat, saya hanya berpesan, hati-hati dan bersenang-senanglah.
lalu mengizinkannya. Sekitar pukul 7 malam, Annelies kembali ke hotel. Pipinya merona, matanya berbinar. Di Leiden, ia sering terlihat lelah, terbebani oleh tekanan akademis dan kebingungan akan masa depan. Tapi di sini, ia seolah menemukan kembali energi masa mudanya. "Ibu, teman-teman Indonesia baik sekali," kata Annelies begitu masuk. Mereka memuji aksen bahasa Indonesiaku. Mereka penasaran tentang Belanda, bertanya tentang sistem kesejahteraan kita, tapi juga sopan sekali saat bertanya pendapat kami tentang Indonesia. Saya jadi penasaran. "Menurutmu, bagaimana siswa Indonesia?" Annelies berpikir sejenak, lalu menjawab dengan serius. "Mereka sangat ramah dan pintar sekali. Bahasa Inggris mereka bagus, beberapa bahkan bisa sedikit bahasa Jepang atau Korea. Wawasan internasional mereka jauh lebih luas dari yang aku kira. Kami bicara tentang lingkungan, tentang teknologi. Mereka penuh rasa ingin tahu dan semangat terhadap dunia. Ibu, aku merasa siswa Indonesia sepertinya lebih kompetitif daripada siswa Belanda, tapi di saat yang sama mereka sangat rendah hati." Saya mengangguk, merasakan kekaguman. Tentu saja, inilah sebabnya Indonesia berkembang begitu cepat. Bukan hanya karena ekonomi digitalnya, bukan hanya karena sistem kesehatannya, tapi karena manusianya. Investasi negara ini pada pendidikan dan pembinaan generasi berikutnya telah menghasilkan warga negara yang berkualitas, terbuka, dan inklusif. Mereka tidak memiliki arogansi negara besar, tetapi memiliki kompetensi sebagai warga negara yang kuat. Tiba-tiba Annelies memegang tangan saya dan bertanya pelan, "Bu, sekarang bagaimana pendapat Ibu tentang Indonesia?" Awalnya Ibu sangat menentang, bahkan hampir merobek tiket pesawat. Saya menatap mata jernih putri saya, mengambil napas dalam-dalam, dan menjawab dengan jujur, "Ibu salah. Ibu benar-benar minta maaf, Annelies. Ibu penuh prasangka. Indonesia jauh lebih maju dari yang Ibu bayangkan. Sistem medisnya, infrastruktur transportasinya, keamanannya, semuanya berstandar dunia. Yang lebih penting, orang-orang di sini memiliki kehangatan dan ketangguhan yang mulai hilang dari kita." Annelies tersenyum, senyum yang penuh pengertian. "Aku tahu, Bu. Aku bisa merasakan Ibu berubah. Awalnya Ibu khawatir tentang segalanya, sekarang Ibu terlihat jauh lebih santai." Saya memeluk putri saya. Mata saya sedikit basah. Awalnya, perjalanan ini adalah agar saya bisa melindungi putri saya. Ternyata, justru pulau inilah yang mendidik saya. Malam itu, saya kembali membuka laptop. Kali ini bukan untuk mencari data medis, melainkan sejarah dan geopolitik Indonesia. Saya ingin tahu, lingkungan seperti apa yang membentuk masyarakat seperti ini. Saya melihat peta, dengan posisinya yang strategis dan tantangan yang selalu ada. Di tengah berbagai tekanan, rakyat Indonesia tidak memilih untuk lari atau menyerah. Sebaliknya, mereka memilih untuk membangun, memilih untuk membuat diri mereka tak tergantikan. Mereka mengubah negara kepulauan ini menjadi jantung ekonomi digital regional, mengubah masyarakatnya menjadi salah satu mercusuar demokrasi di Asia. Ini bukan hanya keajaiban ekonomi. Ini adalah filosofi bertahan hidup yang luar biasa. Keesokan harinya adalah hari terakhir perjalanan kami. Saya dan para siswa naik ke puncak Monumen Nasional. Dari puncaknya, saya bisa memandang seluruh lanskap Jakarta. Sungai Ciliwung berkelok-kelok, dan di kejauhan, pegunungan mengelilingi kota metropolitan yang sibuk ini. Dari ketinggian, bangunan-bangunan padat itu tampak seperti papan sirkuit raksasa rumit, presisi, dan penuh energi. Pak Pieter berjalan mendekat dengan kruknya. Sambil menunjuk pemandangan di luar, ia berkata, "Kota yang indah, bukan? Siapa sangka beberapa dekade lalu, wilayah ini masih sangat agraris. Sekarang, ini adalah pusat teknologi regional." Saya mengangguk. Rasa terkejut saya telah berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Saya tidak lagi memandangnya dengan kacamata eksotisme atau prasangka, melainkan sebagai sebuah benteng yang berkembang pesat, efisien, dan memiliki ketangguhan yang luar biasa. Saya teringat semua yang saya lihat dan dengar beberapa hari ini. UGD yang tetap beroperasi sempurna pada pukul 3 pagi, sistem MRT yang akurat hingga ke detik, dan lingkungan yang aman di malam hari. Saya berkata pada Pak Pieter, "Kau tahu, Eropa punya banyak katedral dan kastil megah, warisan kejayaan nenek moyang kita. Tapi Indonesia, mereka sedang membangun katedral masa depan. Perusahaan-perusahaan teknologi yang beroperasi di Jakarta dan kota-kota lain adalah kuil-kuil peradaban modern. Mereka mungkin tidak punya menara gotik,
tapi kekuatan yang mereka hasilkan menopang kehidupan digital jutaan manusia. Annelies mendekat dan memegang tangan saya. Matanya memantulkan langit biru Jakarta. Ibu, kapan-kapan kita bisa ke sini lagi? Aku dengar Universitas Indonesia punya banyak program pertukaran pelajar yang bagus. Aku ingin kuliah di sini nanti. Jika ini 4 hari yang lalu, saya akan berkata, tidak tanpa ragu, kamu harus ke Harvard atau Cambridge. Tapi sekarang, menatap wajah putri saya yang penuh harap, saya tersenyum dan menjawab, tentu saja. Ibu juga ingin kembali lagi dan tinggal lebih lama. Ini adalah tempat yang pantas kamu pelajari, Annelies. Di sini ada dinamika yang mulai hilang dari Belanda, dan ada ketangguhan yang mungkin tidak pernah kita miliki. Saya berpikir, setibanya di Leiden, hal pertama yang akan saya lakukan adalah berbagi pengalaman ini dengan rekan-rekan saya. Saya akan memberitahu mereka tentang sistem medis Indonesia, terutama sistem jaminan kesehatan nasional yang membuat Amerika iri dan Eropa malu. Saya akan memberitahu mereka tentang transportasinya, pendidikannya, dan yang terpenting, bagaimana prasangka saya dihancurkan oleh fakta. Saya memandang keluar ke bendera merah putih yang berkibar di tiup angin. Sebuah definisi baru muncul di benak saya. Negara maju tidak ditentukan oleh lamanya sejarah. Negara maju ditentukan oleh efisiensi sistem saat ini, kualitas hidup warganya, dan investasi untuk masa depan. Dengan standar itu, Indonesia bukan hanya negara maju. Ia adalah sebuah keajaiban di tengah dunia yang kacau ini. Saat menaiki pesawat untuk meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, perjalanan 4 hari 3 malam ini berakhir. Para siswa enggan berpisah, terus membahas kapan bisa kembali untuk minum es kopi susu dan menjelajahi kuliner malam. Saya juga begitu, tapi perasaan saya campur aduk antara lega dan malu. Lega karena semua siswa selamat dan perjalanan berakhir tanpa bencana khas Asia seperti yang saya bayangkan. Meskipun Pak Pieter mengalami kecelakaan, justru karena itulah saya bisa melihat kekuatan sejati dari sistem medis Indonesia. Rasa malu muncul dari kebodohan saya. Saya sadar betapa tidak berdasarnya keyakinan Eurosentris yang saya anut selama 20 tahun. Kami terbiasa berdiri di atas menara gading moral untuk menghakimi orang lain, tapi lupa melihat apakah fondasi di bawah kaki kami sendiri sudah mulai rapuh. Pesawat lepas landas. Deru mesin terdengar. Di luar jendela, Jakarta semakin menjauh. Pulau yang penuh energi itu perlahan mengecil menjadi permata hijau zamrud di tengah Samudra Hindia. Untuk terakhir kalinya, saya menatap kota itu dan berkata dalam hati, sampai jumpa, Indonesia. Terima kasih atas pelajaran berharga ini. Sekarang saya melihatnya dengan cara yang berbeda, bukan lagi dengan kacamata prasangka, melainkan dengan penuh rasa hormat. Annelies tertidur di samping saya, wajahnya damai, dengan senyum tipis di bibirnya. Melihat putri saya berpikir, generasi berikutnya akan memiliki hati yang lebih terbuka daripada kami. Mereka tidak akan terkekang oleh batas negara dan prasangka generasi lama. Mereka akan melihat dunia apa adanya dan melihat nilai Indonesia apa adanya. Dan mungkin itulah hasil terbesar dari perjalanan ini. Tiba di Amsterdam keesokan paginya. Dalam perjalanan pulang dari bandara, taksi melaju kencang, mobil terasa berguncang. Saya melihat jalanan Amsterdam yang familiar di luar jendela. Bangunan-bangunan kuno masih indah, tetapi saya mulai melihat dengan tajam kekurangan yang dulu saya abaikan. Tumpukan sampah di pinggir jalan yang belum diangkut, bau apek di stasiun kereta bawah tanah, dan notifikasi di ponsel saya yang memberitahukan bahwa janji temu dengan dokter harus menunggu 3 minggu. Dulu, saya menganggap ini wajar, karena ini negara kesejahteraan, karena kami menghargai hidup santai, karena layanan kesehatan hampir gratis, jadi menunggu adalah harga yang harus dibayar. Tapi Indonesia telah membuktikan bahwa itu tidak harus begitu. Pasti ada cara yang lebih baik. Pulau di belahan bumi lain itu telah menemukan jawabannya. Sementara kami masih tertidur dalam mimpi indah masa lalu. Seminggu kemudian, saya berdiri di podium ruang kuliah Leiden Universitair Medisch Centrum. Di hadapan saya, duduk 50 rekan saya. Profesor, dokter, peneliti. Mereka adalah elit medis Belanda dan juga penganut Eurosentrisme yang paling gigih. Saya mengambil napas dalam-dalam dan menyalakan proyektor. Slide pertama yang muncul bukanlah gambar sel kanker yang rumit, bukan juga pencapaian medis Belanda. Itu adalah sebuah foto, UGD RSCM
pada pukul 3 pagi, dan tagihan sebesar 2,2 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, saya memulai. Suara saya tegas dan lantang. Hari ini saya tidak akan bicara tentang onkologi. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang keangkuhan dan prasangka, serta sebuah negara yang dalam 72 jam berhasil menjungkir balikkan persepsi saya, Indonesia. Lampu di ruangan diredupkan. Saya mulai menceritakan kecelakaan Pak Pieter malam itu. Pukul 02.30 menerima telepon. 02,48 ambulans tiba. 03.03 selesai triase. 03,25 diagnosis keluar. 04.03 selesai membayar dan meninggalkan rumah sakit. Saya berhenti sejenak, melihat wajah-wajah terkejut di hadapan saya, lalu perlahan berkata, totalnya 1 jam 15 menit. Di negara asing yang bahasanya tidak kita kuasai, di tengah malam. Ruangan menjadi riuh. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Saya tidak terkejut, karena reaksi yang sama pernah terjadi pada diri saya. Seorang profesor senior di bidang gawat darurat mengangkat tangan. Anne-Marie, ini terdengar seperti dongeng. Mungkinkah kamu hanya beruntung? Atau karena kamu seorang profesor asing, jadi mendapat perlakuan istimewa? Saya menggelengkan kepala dan menampilkan slide berikutnya. Sebuah grafik besar muncul di layar. Data tentang cakupan BPJS Kesehatan di Indonesia dan peringkatnya dalam Indeks Kesehatan Global Numbeo. Ini bukan keberuntungan dan bukan perlakuan istimewa. Ini adalah sistem, kata saya sambil menunjuk data di layar. Indonesia telah membangun jaringan kesehatan digital yang terpusat. Rekam medis mereka tersinkronisasi di cloud, memungkinkan dokter mengakses riwayat alergi dan pengobatan pasien dalam hitungan detik. Sementara di Belanda, transfer rekam medis antar rumah sakit kadang-kadang masih menggunakan mesin fax. Terdengar tawa canggung dari para hadirin. Tawa pahit karena sebuah kebenaran yang menusuk. Saya melanjutkan dengan menampilkan data tingkat kelangsungan hidup kanker, terutama diagnosis dini untuk kanker yang umum di Asia. Kita selalu bangga dengan layanan kesehatan gratis kita, menganggapnya sebagai kemenangan sosialisme. Tapi apa harganya? Penantian yang panjang dan hilangnya waktu emas untuk pengobatan. Rakyat Indonesia memilih jalan lain. Dengan biaya administrasi yang sangat rendah, mereka mencapai efisiensi dan kualitas yang sangat tinggi. Mereka membuktikan bahwa kesehatan bukan hanya tentang kesejahteraan, tapi juga ilmu manajemen yang presisi. Seorang profesor muda bertanya, tapi, Profesor, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Bagaimanapun, kondisi negara kita berbeda. Saya menatapnya dengan tatapan mantap. Yang harus kita pelajari adalah kerendahan hati dan inovasi. Kita perlu belajar bagaimana mereka mengintegrasikan teknologi informasi secara sempurna ke dalam sistem medis. Kita perlu belajar bagaimana mereka, dengan sumber daya yang terbatas, menciptakan nilai medis yang diakui dunia. Rekan-rekan, negara kepulauan itu adalah pusat ekonomi digital di kawasan mereka. Mereka menggunakan semangat presisi dalam membangun teknologi untuk menyelamatkan nyawa. Ruangan menjadi sunyi senyap. Semua tampak tenggelam dalam pikiran. Standar Eropa yang selama ini kami anggap sebagai satu-satunya kebenaran, kini tampak begitu pucat di hadapan data dari Indonesia. Saya melanjutkan. Selama 20 tahun, saya berpikir dengan cara eurosentris. Tapi dalam 72 jam itu, prasangka saya hancur. Kita perlu mendefinisikan kembali standar negara maju. Jika ada negara yang mampu menggabungkan teknologi, hak asasi manusia, dan efisiensi dengan begitu baik, negara itu adalah Indonesia. Setelah presentasi selesai, banyak profesor yang datang untuk bertanya, menunjukkan minat yang besar. Profesor gawat darurat yang tadi meragukan saya datang dan menjabat tangan saya. Anne-Marie, kau benar. Mungkin kita memang terlalu sombong. Jika data itu benar, berarti kita memang sudah tertinggal. Saat itu, saya tahu, benih perubahan telah ditanam. Malam itu, saya mengajukan proposal tebal kepada dekan fakultas, berjudul Inovasi Medis Lintas Batas, program pertukaran antara Leiden Universitair Medisch Centrum dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya mengusulkan untuk mengirim 10 mahasiswa kedokteran terbaik setiap tahun ke Indonesia selama 2 minggu untuk magang, untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri sistem yang sangat efisien itu di RSCM, RS Darmais, atau rumah sakit lainnya. Di akhir proposal saya menulis, mengirim mahasiswa kita ke Indonesia bukan untuk mengajari mereka, tetapi untuk belajar.
Belajar bagaimana tetap tangguh di tengah tekanan. Belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk menyentuh hati manusia. Karena jawaban untuk masa depan kedokteran sangat mungkin tersembunyi di negara kepulauan di Pasifik itu. Dekan menatap proposal saya, mendorong kacamatanya, dan bertanya dengan heran. Kamu serius? Dulu kamu yang paling anti dengan program pertukaran ke Asia. Saya tersenyum. Bayangan wajah percaya diri Dr. Citra Lestari dan kursi prioritas yang kosong di MRT Jakarta melintas di benak saya. Ya, Pak Dekan, karena saya telah melihat masa depan. Dan masa depan itu berbicara dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sebulan kemudian, saya menerima balasan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mereka menyambut hangat proposal kerjasama itu dan menyatakan bersedia berbagi data tentang sistem diagnosis berbantuan AI terbaru mereka. Musim dingin itu, saya menerbitkan sebuah esai di jurnal medis internasional terkemuka, The Lancet. Judulnya, Aksesibilitas dan Kualitas Medis, Mengapa Dunia Perlu Belajar dari Indonesia. Artikel itu mendapat respons luar biasa. Saya tidak hanya menerima banyak undangan konferensi, bahkan juga surat terima kasih dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tapi saya tahu, semua perubahan ini berawal dari malam yang penuh kecemasan itu. Berawal dari kalimat polos putri saya, Annelies, Ibu, aku ingin ke Indonesia. Pulau itulah, dengan kekuatannya yang sunyi, telah menyembuhkan keangkuhan saya. 2 tahun kemudian, saya kembali mengunjungi Indonesia. Kali ini untuk menghadiri konferensi onkologi internasional di Jakarta. Saat pesawat mendarat di Soekarno-Hatta, perasaan familiar yang aneh muncul. Ini bukan lagi Asia berbahaya yang saya takuti, melainkan rumah kedua yang hangat. Setelah konferensi selesai, saya sengaja mengunjungi kembali RSCM, ke UGD yang sama yang saya datangi 2 tahun lalu di tengah malam. Meskipun siang hari, ketertiban di sana tetap sama. Di koridor, saya kebetulan bertemu Dr. Citra. Ia baru saja selesai operasi. Meskipun wajahnya lelah, matanya tetap tajam dan bersemangat. Ia masih mengingat saya. "Oh, profesor dari Belanda," katanya terkejut. "Bagaimana kabar teman Anda yang cedera waktu itu?" Saya menjabat tangannya dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, Dr. Citra. Berkat penanganan Anda yang luar biasa, ia sudah pulih sepenuhnya dan bisa kembali membawa murid-muridnya berkeliling dunia." Kami berbincang singkat di kafe rumah sakit. Dokter Citra tidak menutupi tantangan yang dihadapi dunia medis Indonesia. Tenaga kesehatan yang kelelahan, tekanan finansial pada sistem jaminan kesehatan, dan kesenjangan antara kota dan desa. "Profesor, sistem kami tidak sempurna," katanya jujur. "Kami masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan." Saya menatapnya dan berkata dengan serius, "Dr. Citra, tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini. Tapi pelajaran terbesar yang saya dapat di Indonesia adalah bahwa kehebatan tidak terletak pada kesempurnaan, melainkan pada kemauan untuk tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Kalian mengakui masalah dan menggunakan teknologi serta semangat untuk menyelesaikannya. Itulah yang paling saya kagumi." Di pesawat kembali ke Amsterdam, memandangi sinar matahari di atas awan, hati saya terasa sangat damai. Dunia ini besar dan banyak yang harus dipelajari. Eropa punya sejarah yang mendalam. Amerika punya sumber daya yang melimpah, tetapi Asia, khususnya Indonesia, memiliki kearifan untuk menghadapi masa depan. Tidak ada satu wilayah pun yang memiliki semua jawaban. Yang penting adalah saling belajar, menerima kelebihan, dan berkembang bersama. Bukankah itu sikap sejati sebuah negara maju? 72 jam telah mengubah hidup saya. Pengalaman singkat di Indonesia itu menghancurkan keangkuhan dan keyakinan saya selama 20 tahun, memberi saya cakrawala yang lebih luas. Sekarang saya menjadi profesor yang berbeda. Dulu, saya adalah seorang otoritas yang hanya mengajarkan standar Eropa kepada mahasiswa. Sekarang, saya adalah seorang pemandu yang mengajarkan mahasiswa untuk membuang prasangka dan melihat kebenaran. Dan di kelas saya, Indonesia akan selalu menjadi studi kasus yang istimewa. Saya akan berkata kepada mahasiswa saya, "Jika kalian ingin melihat masa depan layanan kesehatan, lihatlah Indonesia. Jika kalian ingin tahu apa itu demokrasi yang tangguh, lihatlah Indonesia. Dan jika kalian ingin tahu bagaimana sebuah negara dengan sumber daya terbatas bisa memenangkan rasa hormat dunia, lihatlah Indonesia." Saya, Annemarie van der Berg,
seorang profesor kedokteran Belanda yang pernah terbelenggu prasangka, kini adalah seorang pendidik yang membuka hati pada dunia. Dan semua perubahan ini berawal dari satu kalimat putri saya, Annelies. Ibu, aku ingin ke Indonesia. Profesor dari negara maju Belanda akhirnya takluk setelah merasakan sistem medis Indonesia. Keajaiban 1 jam 15 menit yang disaksikannya di UGD tengah malam, Indeks Kesehatan Global, yang menempatkan Indonesia di posisi teratas dalam hal keterjangkauan, tingkat kelangsungan hidup kanker yang kompetitif, serta kekuatan teknologi yang bahkan dikagumi oleh para raksasa digital. Datanya jelas, faktanya tak terbantahkan. Para pemirsa, mungkin Anda juga pernah, seperti saya, memiliki prasangka tertentu terhadap dunia. Tapi ingatlah, ada begitu banyak kebenaran di dunia ini yang tidak akan pernah kita ketahui sebelum mengalaminya sendiri. Jangan biarkan keangkuhan menutupi mata Anda. Jangan biarkan jarak di peta membatasi imajinasi Anda. Indonesia, permata di khatulistiwa ini, sedang menyinari dunia dengan cahayanya. Bagi Anda yang orang Indonesia, tegakkan kepala Anda, karena keseharian Anda adalah keajaiban di mata kami. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Jika Anda juga merasa bangga dengan Indonesia, atau memiliki lebih banyak cerita mengharukan tentang layanan kesehatan dan kehidupan di Indonesia, silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bersama-sama menjelajahi lebih banyak kebenaran dunia. Saya Anne Marie, sampai jumpa lagi.